Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dinul hamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati li rasyadiha. وعلى آله وصحبه ما قامت الدروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ustadz, para guru, para orang tua kami yang sempat hadir di majelis ini, para tokoh masyarakat, semua kita yang hadir di majelis ini, semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara kita, tetangga kita, sahabat kita yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditakdirkan meninggal atau wafat dalam keadaan musibah ini, semoga beliau-beliau itu disayangi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bagi yang sedang menghadapi masalah, semoga diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya keinginan yang besar untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupannya. Dan setiap hamba yang di dalam hatinya ada al-iman, pastilah ia suka dan cinta membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, sudahkah kita membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi di pagi hari ini? InsyaAllah kita mulai gitu Bapak ya. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya hal sallaita 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-yawm gitu kan istilahnya. Ya. Apakah kita sudah membaca salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari ini? Maksud kita itu di luar salat. Ya, semoga kita membiasakan paling tidak 3 kali. Tapi yang standarnya 10 kali ya, seperti dalam hadis ya, 10 kali di pagi hari dan 10 kali di petang hari. Insyaallah itu akan besar sekali manfaat dan fadilahnya. Baiklah, kita melanjutkan ya kajian kita, yaitu pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin kita sudah sampai hadis yang sangat panjang itu, cuman ya perlu di review sedikit, terutama yang bagian akhir ya. Saya Bapak Ibu istilahnya, terkadang saya itu kalau sudah menyampaikan kajian-kajian itu kalau ada yang keliru-keliru biasanya sedang duduk-duduk itu nanti teringat itu Pak. Nah, jadi untuk pertemuan yang kemarin itu ada beberapa poin yang perlu dibenarkan ya. Barangkali di pertemuan yang lalu saya lupa, saya keliru, saya salah gitu kan. Ada sekitar ya perlu dijelaskan gitu ya Pak ya. Yaitu terakhir tentang hari kiamat itu loh. Sudah al-ihsan. Nah, qala malaikat Jibril bertanya ya Pak ya. Malaikat Jibril qala fa akhbirni anis saati. Gitu dah.
Jadi dalam hadis ini ada 3 poin yang ditanyakan. Yang pertama, mahwal Islam, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Tolong beritahu saya tentang Islam. Yang kedua, anil iman. Yang kedua tentang iman. Yang ketiga, anil ihsan. Ya Pak ya. Tentang al ihsan itu apa? Nah, yang keempat ini anis sa'ah. Ya. Beritahu aku tentang hari kiamat. Ya, tentang hari kiamat. Qala, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, ya. Tidaklah orang yang ditanya tentang hal itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Tolong beritahu aku tentang ciri-cirinya, gitu kan? Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Jadi di antara ciri-ciri kiamat itu adalah 2 poin ini. Yang pertama, ketika seorang budak, ya, melahirkan tuannya, ya kan? Melahirkan tuannya ini merupakan gambaran buruknya keadaan, ya. Apa istilahnya, yang pada intinya dalam banyak penjelasan hadis itu disampaikan, ya, di akhir zaman itu di antara ciri-ciri kiamat sudah dekat itu adalah banyaknya al-uquq, ya, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dari mana gambarannya? Jadi si ibu budak, ya Pak ya, digauli oleh siapa? Oleh tuannya, ya kan? Tuan ini merdeka, si ibu budak. Kemudian lahir si anak, ya kan? Anak itu ngikut ibu atau ikut bapak statusnya? Bapak. Berarti dia jadi ya istilahnya jadi tuan juga, said juga gitu kan? Nah, kemudian si anak ini gede, ya, itu ya sebagai gambaran gitu. Misalnya si bapak ini sebagai apa istilahnya sultan atau al-amir gitu Pak ya. Atau ya seorang raja lah. Tetapi dia menggauli si istri ini sebagai budak. Ya, sultan lah kita kasih contoh. Si bapak sultan menggauli siapa? Budaknya atau ya pembantunya lah, budak lah gitu ya, budak. Kemudian lahir anak. Itu keadaan yang buruk digambarkan. Lahir si anak juga apa posisinya jadi kalau sudah gede jadi apa dia? Jadi sultan juga, jadi raja. Nah, si anak jadi raja ini dia itu sudah apa? Menghukumi si ibunya tadi karena ibunya budak gitu loh. Nah, gitu. Artinya apa? Durhaka. Itu gambarnya apa istilahnya? Dia mengatur ibunya. Ya, karena posisi tadi, Pak. Nah, jadi ini gambaran sebagai apa? Seorang anak sudah apa istilahnya? Gitu kepada orang tua gitu loh. Ya, durhaka itu apa? Maknanya. Di dalam sebagian penjelasan gitu, para ulama juga menyampaikan itu menggambarkan buruknya keadaan, ya Pak ya. Banyaknya fawahish, perbuatan-perbuatan keji, ya. Betul, iya. Di minggu yang lalu saya sampaikan ya perzinaan, selingkuhan banyak di mana-mana gitu lah. Nah, itu sebagai ciri-ciri, ya. Ini poin yang pertama. Yang kedua, kamu melihat ya orang yang miskin, orang yang tidak punya apa-apa, baju lusuh ya segala macam lah gitu kan. Dia sebagai apa? Penggembala kambing gitu kan. Tetapi apa? Pekerjaannya ya tatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung yang tinggi. Ya, ini gambaran sebagai apa? Gambaran bahwa sudah banyak perkara-perkara atau bidang-bidang ilmu diduduki atau dijalankan oleh orang yang tidak mampu. Wah, itu gambarannya. Iya, betul. Ya. Berarti dalam hadis ini 2 penjelasan, ya, 2 inti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang di antara ciri-cirinya itu begitu, ya. Kemudian tsumman talaqa, ya, kemudian yang bertanya tadi intalaqa, pergi, ya. Falabithtu maliyan.
Falabithtu maliyan ini Sayyidina Umar yang menyampaikan hadis ini melihat kejadian itu, kemudian beliau labithtu maliyan itu saya perhatikan di berbagai terjemahan ya, itu banyak yang menyampaikan aku menghindar sejenak ya, menjauhi sejenak. Tapi dalam hadis ini ya, dan banyak juga dalam penjelasan hadis yang pakai bahasa Arab, makna malian itu adalah ghibtu anhu zamanan tawilan ya. Ternyata bukan sejenak gitu lah. Zamanan tawilan itu ya pergi ya. Sebenarnya makna labithtu itu menetap. Tetapi karena dia malian itulah, jadi bisa aku pergi menjauh, cuman malian itu beberapa waktu, zamanan tawilan, waktu yang sangat lama. Dalam penjelasannya itu disebut salasan, ya kan Pak ya? Salasan. Nah, saya kemarin tersebut salasan itu 3 kali ya. Tetapi sebenarnya maknanya itu 3 hari, bukan 3 kali. Mungkin karena ya tergesa-gesa gitu Pak ya. Salasan itu diperkirakan, ini juga masih diperkirakan Pak. Beliau Sayyidina Umar setelah melihat kejadian itu beliau pergi ya selama 3 hari ya, atau zamanan tawilan, beberapa waktu ya. Di antara pendapatnya itu 3 hari gitu ya, beliau menghindar, pergi dari tempat kejadian tersebut. Tsumma qala, nah kemudian beliau datang lagi, hadir lagi ya, menghadap, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berjumpa, lalu Rasul bertanya, tsumma qala gitu kan, ya Umar, atadri manis sa'il. Nah, setelah beberapa waktu tadi gitu kan, Nabi bertemu dengan Sayyidina Umar, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya yang bertanya itu, atau yang bertanya di tempo lalu gitu Pak ya. Itu maknanya qultu Allahu wa rasuluhu a'lam ya. Lalu Rasulullah Sayyidina Umar, aku menjawab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup hadis itu, fa innahu Jibrilu ya, atakum yu'allimukum amrodinikum. Sesungguhnya yang bertanya kemarin itu wahai Umar adalah Jibril. Masya Allah, Jibril alaihissalam, beliau datang untuk mengajarkan, atakum, datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian, yu'allimukum amrodinikum gitu kan. Beliau datang untuk mengajarkan kepada kalian perkara-perkara dalam agama ini, agama kalian. Terus ada satu lagi ya, tentang yang saya keliru kemarin ya, saya lupa, yaitu tentang hadis yang 10 ciri-ciri kiamat ya. Sudah kita sampaikan seperti dalam hadis yang pertama ad-dukhon, ad-dajjal, kemudian dabbah, kemudian setelah dabbah tulu'i syamsi min maghribiha, kemudian nuzul Isa, kemudian Ya'juj wa Ma'juj, kemudian salah satu khusuf. Nah, salah satu khusuf ini saya kemarin tersampaikan gitu ya. Sebenarnya ya kita sudah tahu gitu, sudah memaklumi makna khosf itu dalam bahasa Arab ada 2. Khusuf itu dia berasal dari kata khosafa ya. Khosaf itu yang pertama maknanya gerhana, yang kedua adalah khosafa yang terjadi pada Qorun. Nah, saya tersampaikan kemarin yang gerhananya gitu Pak ya. Khosaf, salah satu khusuf itu yang dalam hadis ini adalah khosfun bil masyriq wa khosfun bil maghrib wa khosfun bi jaziratil Arab ya. Bi jaziratil Arab. Khosfun makna yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sebagai ciri-ciri ya hari kiamat yang kubro, yaitu khosfun bil maghrib. Khosfun itu adalah bumi terbelah. Khasaf ya. Bumi terbelah di timur dan bumi terbelah di barat, dan banyak bumi terbelah di mana bi jaziratil Arab. Masuk terbelah di sini perlu dijelaskan lagi ya. Ternyata khosaf itu ada makna lebih detail.
dalam bahasa Arab itu ada makna khosaf, ada makna zilzal. Zalzalah gitu loh Pak ya. Zalzalah itu apa istilahnya? Goncangan, seperti dalam surat Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi menggoncangkan goncangannya, zilzalah, zilzal. Dia ada kemiripan, ada khosaf, ada zilzal. Ya, khosaf ini ada di akhir surat Al-Qasas, yaitu tentang Qarun ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala setelah Qarun berbangga-bangga gitu ya? Hartanya banyak, kemudian ya inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwah gitu ya. Gambaran harta Qarun itu kunci apa? Kunci hartanya saja dipikul oleh onta yang gede. Iya. Kemudian ketika dia ditanya gitu kan, "Oh, ini adalah hasil keringatku," kata Qarun gitu kan. Wah, ya mulai sombong, mulai lupa diri. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Ya. Ini makna khasaf yang dimasukkan dalam hadis ini. Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Lalu kami benamkan ia, ya, dan wa bidarihi, dan rumah-rumahnya si Qarun itu ya ke dalam bumi. Cuman beda zilzal dan khosaf. Beda zilzal dan khosaf itu, kalau zilzal itu hanya goncangan saja Pak. Nah, kayak kita ya gempa bumi, itu zilzal. Tapi kalau khosaf, Allah goncangkan bumi ini, kemudian Allah belah. La ilaha illallah. Mengeri sekali. Kemudian setelah dibelah, dimasukkan, dibenamkan, kemudian tutup lagi. Ya, itu makna khasaf. Kira-kira mana yang lebih mengerikan, zilzal atau khasaf? Nauzubillah kita dari khasaf ini ya. Ya kalau zilzal mungkin bisa ngatur posisi gitu Pak ya. Tapi kalau nauzubillah, kalau zilzal kemudian dibelah oleh Allah, kemudian nauzubillah. Dan ini digambarkan ya, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berlindung dari khasaf ini. Yaitu diajarkan oleh Nabi SAW dalam dzikir pagi dan petang Bapak Ibu. Ya, dzikir pagi dan petang itu diajarkan. Dari yang mana? Dari dzikir yang mana? Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ini dia. Yang terakhir ini poin makna khosaf, seperti yang dijelaskan oleh para ulama ya, makna doa Nabi ini. Apa kata Nabi? Berdoalah, sebut doa ini di pagi hari dan petang hari. Allahumma hfazni, ya Allah jaga hamba ya Allah, min baini yadayya, dari sisi depan ya, min baini yadayya, dari depan, wa min khalfi, dan dari belakang, jaga hamba ya Allah ya. Wa ayyamini, dari sisi kanan, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an shimali, dan dari sisi kiri ya kan. Wa min fauqi, dan dari sisi atas ya Allah, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari atas, yang terakhir inilah wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, dan aku berlindung dengan apa istilahnya, kemuliaan dan keagunganmu wahai Allah Subhanahu wa taala, dari apa? An ughtala min tahti ya. An ughtala min tahti, inilah maknanya khosaf. Min tahti itu dari bawahku, tapi makna an ughtala ya. An ughtala itu adalah hamba berlindung ya Allah kepada dengan kekuasaan dan keagunganmu dari apa? Dari al-ightiyal min tahti. Artinya apa? Ya, engkau belah bumi, kemudian engkau benamkan hamba. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti siapa? Seperti Qarun ya. Maknanya adalah fa khasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Seperti dalam surat Al-Qasas ya. Penutup surat Al-Qasas itu Bapak Ibu yaitu kisah tentang Qarun. Jadi itu yang perlu saya sampaikan kembali ya. Semoga lebih jelas
ya, maafkan saya ya karena memang ya tergesa-gesa, kemudian ya harap maklum, itulah manusia gitu, terkadang lupa, terkadang ya pikirannya kacau balau gitu. Ya subhanallah, ya sudah selesai Bapak Ibu hadis tentang apa? Tentang muraqabah yang pertama ini, alhamdulillah. Selanjutnya ya sedikit penjelasan yaitu tentang apa? Kehadiran Jibril itu adalah sebagai gambaran mengajarkan kepada kita bagaimana seorang murid atau thalibul ilmi itu mencari ilmu. Nah, dia begitu. Jadi orang apa istilahnya mencari ilmu dalam Islam itu memang harus memperhatikan adab-adab dan apa istilahnya ya akhlak-akhlak dalam mencari ilmu. Itulah yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Bagaimana beliau duduk ya dengan penuh khusyuk dan fokus di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah gambaran ya. Apa istilahnya duduk dekat-dekat ya memang ya. Ada yang menyampaikan bagaimana sih sebenarnya gitu kan posisi kita dalam majelis ilmu itu ya kalau dalam hadis ya dekat-dekat gitu ya. Tapi sekarang ini kita belum diperbolehkan untuk rapat-rapat Pak. Tapi ada di sebagian masjid Pak gitu ya. Ada sebagian masjid sekarang dianjurkan jamaah merapat ke depan. Iya memang itu gambaran majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang kita baca. Baiklah. Selanjutnya hadis yang kedua ya, tentang babul muraqabah ini yaitu ya an Abi Dzar Jundub ya, ibni Junada wa Abi Abdurrahman Muadz ibni Jabal ya Muadz bin Jabal an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dari Abu Dzar Jundub bin Junada wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal dan Abu Abdurrahman Muadz bin Jabal an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya, dalam hadis ini Nabi bersabda, Nabi berkata ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, ini hadis ada juga dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in beliau karena ini memang hadis penting. Ada Arba'in Nawawi namanya Bapak Ibu. Ada kitab yang sangat terkenal dalam Islam, kitab hadis dasar ya. Semua penuntut ilmu harus pernah membaca itu. Dianjurkan untuk menghafal hadis itu ya. Ya, bagi pemula-pemula nuntut ilmu atau bisa dikatakan belum dikatakan seorang ulama dalam Islam kalau dia belum pernah membaca kitab apa? Arba'in Nawawi. Iya, memang itu. Ya. Itu apa dalam kitab Arba'in Nawawi itu Imam Nawawi mengumpulkan kitab-kitab yang penting, bahasan-bahasan yang penting dalam urusan agama kita. Nah, kalau ingin yang lebih besarnya, melangkahlah kita kepada Riyadhus Shalihin ya dan kita hadis yang lain. Ini ada. Jadi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Ini pesan dan wasiat takwa. Ya, dimanapun kita berada gitu kan, di masjid kita berada, kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut melanggar perintah Allah. Di kantor, di sekolah, di mana-mana ya kita diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah ya, perbuatan-perbuatan buruk kamu itu dengan perbuatan yang baik. Ya, insyaallah perbuatan yang baik itu tamhuha. Ya, perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya, amal-amal soleh itu amal-amal soleh kita itu insyaallah dengan izin Allah akan menghapus
dosa-dosa dan kesalahan kita secara otomatis. Nah, itu loh Pak. Makanya perbanyaklah amal-amal soleh dan jangan lupa niat. Nah, ini juga saat kita beramal soleh, selain ingin mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah, jangan lupa niat, ya Allah, semoga dengan amal soleh ini hapus segala kesalahan hamba yang dulu ya Allah. Karena ini perintahan apa? Pesan Nabi SAW ya. Bisa kita pahami, kita jangan lupa niat. Gitu loh Pak. Dari hadis ini, jangan lupa niat setiap beramal soleh, jangan lupa niat, ya Allah, maafkan dan ampuni dosa-dosa hamba yang telah lalu. Saat kita mau beramal soleh, mau sedekah, niatkan selain mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah, semoga dengan sedekah ini ya Allah, Engkau hapuskan dosa-dosa hamba yang telah lalu, ya kan? Engkau maafkan kelalaian hamba di masa yang lalu. Itu bagus. Ya, niat ya. Selain dari mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamhuha ya. Perbuatan yang amal-amal soleh itu akan menghapuskan segala dosa-dosa kita. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah ya, beretikalah kalian, bergaullah dengan manusia dengan akhlak-akhlak yang baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lughatul hadis ya, ittaqillaha ya. Yang pertama, makna takwa itu apa? Kita menjadikan ya, ij'al bainaka wa baina iqabillahi wiqayatan ya. Makna takut kepada Allah atau takwa kepada Allah, sebenarnya makna takwa ini banyak ya. Kalau kita lihat dalam berbagai referensi ya, dalam kitab-kitab klasik Islam, di antaranya ya, takwa itu adalah jadikan di antara kamu dan siksa Allah itu apa? Wiqayatan. Wiqayah itu sebagai pelindung. Artinya apa? Kita dan siksa Allah itu buat batas. Nah, itu dia. Itu di antara definisi takwa, ya kan? Kita dan azab Allah itu bikin pembatas. Artinya apa? Ya, jauhkan diri kita dari siksa Allah, dari murka Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Juga termasuk makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi fi'li awamirihi wa tarki nawahihi, gitu ya. Dengan cara apa? Ya, menjadikan di antara kita dan azab Allah itu sebuah pembatas, ya, caranya melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara takwa, dan ini memang definisi yang paling banyak dipakai ya Bapak Ibu ya. Dalam khutbah Jumat kita sering mendengarkan, setiap Jumat kita sering mendengarkan ya, mana takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kalau boleh juga kita ada definisi yang menarik juga sih, sederhana gitu. Di antara definisi takwa itu adalah di mana ada perintah Allah, di sana saya hadir. Dan di mana ada larangan Allah, di sana saya alpa. Wah, itu dia. Bagus juga. Ya, miriplah dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ada juga definisi yang terkenal juga dalam kitab-kitab klasik, yaitu apa? Takwa itu adalah al-khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil wal isti'dad liyaumir rahil. 3 poin ini, Bapak Ibu, di antara makna takwa itu adalah al khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua, wal amalu bit tanzil, mengamalkan isi Al-Qur'an. Itu makna takwa ya. Enggak cukup hanya takut kepada Allah saja. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita harus berusaha untuk mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan syariah-syariah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Harus dipenuhi, yaitu wal isti'dad liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk liyaumir rahil. Rahil itu adalah ya liyaumi, mempersiapkan diri untuk menghadapi suatu hari di mana di hari itu kita ar-rahil. Ya, kita menjadi musafir.
Artinya apa Pak? Mempersiapkan diri kita menghadapi suatu hari di mana di hari itu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takwa. Ya mungkin yang poin ketiga ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, yaitu penutup dari ayat riba. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, ya kan? Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudhlamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Ya. Takutlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, yauman, suatu hari yang mana di hari itu turja'una ila Allah. Di hari itu kamu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara makna atau definisi dari takwa tersebut. Mempersiapkan diri untuk di hari yang mana di hari itu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hari kematian kita. Dan ini hak, ya, menjadi sebuah yang hak, yang benar. Dari itu kita bagi hamba yang takwa, yang ada rasa takut kepada Allah, tentu dia selalu berusaha untuk mempersiapkan dirinya menghadap Allah Subhanahu wa taala, di mana saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kita akan diminta pertanggungjawaban, ya Pak ya. Umur yang diberi dipakai kemana, ya. Badan sehat yang diberi oleh Allah digunakan untuk apa? Diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana didapat dan kemana digunakan, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, ya. Maka perbuatan baik itu akan menghapuskan. Artinya apa? Kalau kita pernah berbuat salah dan dosa, ya, perbanyaklah untuk beramal soleh. Tetapi jangan salah pahami ini Pak, gitu kan. Kalau kita lihat dalam hadis ini iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Jadi dia berbuat buruk dulu gitu loh Pak. Sengaja berbuat buruk. Ya, karena itu kata Nabi katanya gitu kan. Berbuat buruklah kamu, kemudian diiringi perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik gitu. Sengaja udah berbuat buruk dulu gitu kan. Setelah berbuat buruk, mengiringi perbuatan yang buruk tadi dengan yang buruk, yang baik, ya. Itu keliru. Sengaja untuk berbuat buruk, ya, berbuat dosa sengaja, kemudian sengaja pula untuk menghapus, itu tidak benar. Dan ini Bapak Ibu, ya, kalau kita perhatikan, kalau kita renungkan, mungkin kita pernah melihat, ya, masing-masing kita, ya, pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, ya, na'udzubillah. Dan kalau kita menemukan hal itu, ya, hal ini terdapat seolah-olah dia meremehkan hukum Allah, gitu loh, tidak menghargai hukum Allah, ya kan. Udah berbuat dosa dulu lah gitu kan. Setelah berbuat dosa, berbuat baik gitu. Karena apa? Karena dia akan menghapus dosa-dosa tersebut. Ya, contoh sederhana lah. Mungkin ada seorang hamba gitu kan. Dia punya banyak harta, ya, selama di kampung di Indonesia ini dia berbuat kelalaian, banyaklah dosa-dosa dilakukannya. Kemudian dia setelah itu pergi haji deh katanya gitu kan, atau pergi umroh gitu kan, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Iya, berumroh dan berhaji itu menghapuskan dosa. Tetapi perlu menjadi catatan, saat kamu berbuat dosa, ya, sengaja berbuat dosa, kemudian setelah itu nanti kita minta ampun kepada Allah, itu nggak boleh, ya. Kekeliruan, ya. Dosa yang akan dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya dosa yang dilakukan oleh hamba dengan kelemahannya, dengan kelalaiannya, ya, dengan apalagi memang saat-saat memang enggak berdaya lagi, lalu si hamba itu berbuat dosa gitu kan.
lupa atau lalai atau lemah, ya. Inilah dosa-dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Yang sesuai dalam hadis ini gitu loh. Artinya bahwa ya jangan sampai kita itu berbuat dosa itu memang karena kesengajaan gitu loh. Karena memang apa istilahnya ya sengaja gitu loh. Dimulai dengan berbuat dosa, kemudian nanti berkata gitu kan, Allah Maha Pengampun. Ya. Nauzubillah. Ya. Itu pemahaman yang tidak baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Al hasanatu ya poin-poin inti dari hadis ini bisa kita sampaikan yaitu al hasanatu tamhus sayyi'ah. Yang pertama, amal-amal soleh itu menghapus dosa, ya. Maksud menghapus di sini dalam hadis ini, dalam penjelasan hadis ini disampaikan tuziluha min kutubil hafadzah. Jadi saat kita berbuat dosa itu kan kita dicatat oleh al-hafadzah. Hafadzah itu para malaikat yang mencatat amal, Pak. Saat seorang hamba berbuat dosa itu dicatat. Nah, saat ia beramal soleh, catatan keburukannya itulah yang sudah tercatat di catatan malaikat al-hafadzah itu tuziluha, ya. Artinya apalah kalau bahasa kitanya? Apa di cancel dari list. Di cancel dari list dosa gitu loh Pak ya. Nah, itu dia maknanya. Tuziluha min kutubil al-hafadzah. Wa qila hada kinayatun an adamil muakhadati biha. Ini adalah sebagai apa? Sebagai kiasan saja, bahasa kiasan. Wa qila hada fis saghair. Dan ada juga pendapat yang mengatakan yang dihapuskan itu adalah dosa-dosa yang kecil. Ya Pak ya. Jadi yang dihapus secara otomatis itu adalah dosa-dosa kecil. Jadi nggak perlu istighfar khusus gitu ya. Maknanya adalah dosa-dosa kecil. Ammal kabair, adapun kalau ia dosa besar, ya fala yukaffiruha illa at-taubah bisyurutiha. Adapun dosa-dosa besar itu tidak bisa dihapus atau tidak bisa terhapus dengan otomatis ya, kecuali dengan at-taubah, dengan syarat-syaratnya. Wa hadza fi ghairil ma'asi al-muta'alliqah bi huquqin nas li'annahu yustaratu fiha al-ada awil husul 'ala al-musamahati idafatan ila syurutis sabiqah. Kenapa? Dan ini ya tidak berkaitan dengan dosa-dosa dan ini bukan pada dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia atau dengan hak-hak manusia. Karena kalau dosa-dosa yang berkaitan dengan hak manusia, dia disyaratkan untuk apa? Menunaikan ya, atau meminta maaf al-musamahah. Ya, selain dari syarat-syarat yang tiga itu seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi di awal kitab Riyadhus Shalihin ya kan. Yang jelas syarat untuk bertaubat kalau kepada Allah itu tiga saja. Ya. Kalau yang berkaitan dengan manusia yang tiga ini kemudian ditambah yang satu lagi yaitu menjadi empat, yaitu apa? Minta maaf kepada manusia. Enggak cukup dengan yang tiga saja ya kan. Istighfar, kemudian menyesali, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi. Ini dosa-dosa yang berkaitan dengan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiga. Tapi kalau berkaitan dengan manusia harus dilengkapi dengan yang empat, tidak cukup yang tiga saja. Apa yang satu lagi? Yaitu minta maaf. Kalau ada hak-hak manusia, hartanya kita ambil harus dikembalikan, harus ya, kalau memang kita sempat mencaci maki dia, menggunjing dia, mengadu domba dia, minta maaf. Wahai saudaraku, maafkan saya. Suatu hari dahulu saya pernah mencaci maki ya memfitnah Anda gitu kan. Saya pernah menggunjing Anda, maafkan saya. Ya, memang harus dilakukan itu. Nah, itu dia. Poin yang ketiga yaitu min husnil khulqi tolaqatul wajah. Nah, tentang berakhlak kepada manusia. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan kita
bergaullah dengan manusia itu dengan akhlak yang baik. Di antara contoh akhlak yang baik itu tolaqatul wajah. Tolaqatul itu cerah, Pak. Wajah itu wajah, ya. Penampilan yang ceria itu termasuk akhlak yang baik. Nah, itu dia. Hebat. Ya berarti muslim itu memang harus ceria-ceria, Pak. Ya, jadi ceria-ceria ini, ramah-ramah itu adab Islam, ya. Ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa ya? Masuk masjid ceria-ceria gitu loh, Pak. Sekalipun banyak masalah gitu, Pak, ya. Iya. Jumpa teman masuk masjid, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Pak, waalaikumsalam Pak, waalaikumsalam Ustaz. Masuk kantor, ya, sekalipun banyak tugas menumpuk di pintu kantor itu sudah mulai ceria, Pak. Lihat teman, ya sekalipun ya di balik itu mungkin banyak beban gitu ya, tapi begitu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa ini perlu kita kuatkan dan yakinkan? Ya mungkin orang mengatakan gitu kan, wah lihat tuh ajaran yang di mana gitu, di negeri sana itu ceria-ceria orangnya. Padahal Rasulullah sudah mengajarkan keceriaan, keramahan kepada sesama. Itu bagus sekali kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakaful ada itu menjauhkan ya orang atau diri kita atau lingkungan kita dari al-adha. Ada itu sesuatu yang mengganggu, ya kalau bahasa kita sederhananya ya menyingkirkan duri dari jalan, itu kalau bahasa kitanya. Kalau ada duri disingkirkan, ya kan? Di jalan raya kalau ada batu gede berusaha untuk menyingkirkan, itu makna kaful adha. Ya, di lingkungan kita misalnya kan ada sesuatu yang tidak baik, ya atau ya apa istilahnya ya sesuatu yang tidak baik, yang mana kalau sesuatu yang tidak baik ini dibiarkan itu akan merusak lingkungan. Nah, sesuatu yang tidak baik ini berusaha untuk kita kaful adha. Itu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di lingkungan yang Islami itu Bapak Ibu ya kita perhatikan memang sepertinya kalau lingkungan Islami itu kayak gimana gitu loh, usil gitu ya. Ada yang nggak baik sedikit diperhatiin gitu. Itu ngapain di sana? Ya karena memang begitu, karena akan berdampak buruk kepada orang sekitar ya. Ada misalnya di daerah kita misalkan ada warung perjudian misalnya kan Pak ya. Ya bagaimanapun jangankan secara agama gitu kan. Secara adat saja lingkungan perjudian itu enggak bagus. Jadi wajar-wajar saja kalau ada seorang muslim yang tinggal di sekitar sana gitu kan, dia ngomong gitu, aduh enggak enak ya rasanya gitu kan. Orang berjudi sampai malam jam 2 segala macam. Wajar. Karena itu akan mengganggu lingkungan ya. Nah, ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakaful adha itu termasuk akhlak yang baik dalam berinteraksi dengan manusia. Wa badlul ma'ruf. Badlul ma'ruf itu mau mengorbankan kebaikan. Nah, mau berbagi kebaikan itu juga termasuk akhlak yang baik. Mau berbagi kepada sesama kalau bahasa kitanya, ya kan? Kalau ada ilmu berbagi ilmu, ya. Kalau ada harta berbagi harta. Kalau ada nama baik kita berbagi nama baik. Ini saya sering menyampaikan tentang nama baik ini Bapak Ibu. Contoh nama baik itu misalnya kita menjadi orang terpandang di sebuah lingkungan, ya kan Pak ya? Lalu ya kita berusaha untuk menggunakan nama baik kita itu demi apa? Ya demi kebaikan-kebaikan gitu ya Pak ya. Ada orang yang membutuhkan misalnya, pakai nama baik saya. Itu bagus ya, akhlak yang sangat mulia. Ya. Ini saya ingin kasih contoh, pakai nama baik itu. Ada seorang yang mungkin dalam sisi finansialnya sederhana gitu Pak ya. Ya kekurangan lah. Kemudian ya karena dia orang sederhana, minjam ke sini dia nggak bisa gitu Pak ya. Artinya orang mungkin nggak percayalah. Nah sedangkan kita misalnya kita punya nama baik ya, nama baik. Di antara nama baik itu kita dikenal di lingkungan kita ya punya harta banyak. Udah ya kalaupun kita misalnya belum sempat atau belum mau ya mungkin kita punya banyak harta, tetapi harta itu berupa aset ya. Dana cash nggak punya gitu loh. Boleh kita pakai nama baik ya. Saya
karena saudara saya ini butuh dana gitu kan, butuh dana yang mana dana itu digunakan untuk ya untuk kebaikan lah, bukan maksiat. Saya berusaha untuk mencarikan teman saya atau sahabat saya yang kira-kira bisa meminjamkan dana pakai nama saya. Hebat. Ya, tolong ya, karena saya belum punya dana cash ya. Wahai Pak Haji, tolong kasih pinjaman kepada saudara saya ini, gitu kan? Atas nama saya. Wah, itu dia ya. Ini di antara badlul ma'ruf ya. Mengorbankan nama baik demi apa? Membantu saudara kita. Contoh yang lain silakan Bapak Ibu yang kasih contoh ya. Ini contoh sederhana yang kita sampaikan. Wa badlul ma'ruf. Terus yang terakhir, wa muamalatun nas bimithli ma tuhibbu an yu'amiluka. Memperlakukan manusia seperti sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Itu maknanya. Wa muamalatun nas bimithli ma tuhibbu an yu'amiluka. Ya. Memperlakukan orang lain sebagaimana kita suka ya, atau cinta atau senang diperlakukan juga oleh orang lain. Artinya apa? Ya sederhana sekali gitu kan. Kalau kita ingin dihargai oleh orang, berarti kita berusaha untuk menghargai orang. Kalau kita nggak ingin nama baik kita tercoreng dalam kehidupan ini, maka berjuanglah untuk tidak mencoreng nama baik orang. Itu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak mau aib-aib kita dibongkar oleh orang atau diketahui oleh orang, berjuanglah untuk menutupi aib-aib orang. Berjuang untuk menutupi aib-aib saudara kita, kekurangan-kekurangan saudara kita ya jangan jangan disebarkan. Ya, itu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah habis waktu ya, alhamdulillah. Semoga bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Yang pertama tentang hadis tadi yang disampaikan wa antahidal anatu sayyidah. Ini maknanya kiasan atau makna hakiki. Yang kedua, di dalam Al-Quran disebutkan walladzina yuhafizuna furujahum illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Dan orang-orang yang beruntung di antaranya, orang-orang beriman yang beruntung di antaranya adalah yang memelihara kemaklumannya kecuali kepada istri-istrinya dan budak-budak perempuannya. Apakah masih berlaku sampai sekarang? Apakah budak itu masih ada? Terkait dengan nanti habis tadi sebenarnya dikaitkan ya. Terus yang ketiga, ini pertanyaan tadi tentang badlul ma'ruf, artinya mengorbankan kebaikan karena kebaikan. Ini ada kejadian Ustaz. Tadi ada kawan kemarin kena COVID di wafat, meninggal. Terus setelah itu dia punya utang ternyata di koperasi. Tapi sebenarnya yang utang bukan dia, yang utang saudaranya atas nama dia. Lalu bagaimana ini? Siapa yang menanggung dan kemudian siapa? Kemudian bagaimana dosa-dosa? Terima kasih. Barangkali yang kedua, silakan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Yang tadi jabarkan mengenai amalan baik untuk menghapus dosa kepada Allah dan sesama manusia. Bagaimana jika seorang anak yang telah mendurhakai orang tua dan orang tua itu sudah meninggal? Menurut Ustaz gimana? Ya, Masya Allah. Mungkin ada amalan
kiranya kita tetap mundur dari orang tua. Itu aja Pak, terima kasih. Ya. Baik ya. Pertanyaan pertama yaitu tentang seorang budak melahirkan tuannya, ya kan Pak ya? Tuannya itu siapa tadi? Mulanya si anak ya, si anaknya itu kan seorang budak karena digauli oleh bapaknya sultan atau raja gitu kan. Kemudian si anak lahir. Nah, si anak lahir ini kalau gede dia menjadi apa Pak? Menjadi tuan. Itu dia, menjadi tuan ya, karena kalau dia menjadi tuan dia ngatur ibunya, itu dia. Ya, itu apa makna secara itunya, secara lafzianya, tetapi ini sebenarnya memang kiasan Ustaz. Ya, kinayatan. Kenapa kinayatan? Dikuatkan tadi dari apa firman Allah dalam surat Al-Mu'minun, walladzina hum li furujihim hafiduna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Coba pertanyaannya, seorang sultan tadi ketika dia menggauli budaknya itu berdosa enggak dalam hukum Islam? Tidak. Ya, dia halal sebenarnya. Ya betul, dia halal. Dia halal karena dia budak ya. Nah, dia halal. Yang permasalahannya adalah si anak ketika besar menjadi raja, menjadi sultan. Setelah dia menjadi sultan itu dia mengatur ibunya. Ya, karena ibunya tetap budak, si anak dia ngikut si bapak gitu loh. Nah, mengatur ibunya itulah gambaran dari apa? Kedurhakaan. Nah, ibu masa diatur-atur, itu ibu kamu sekalipun dia budak, tapi ibu kamu nggak layak untuk begini-begini, nggak layak. Ya, jadi ini adalah makna kiasan memang, ya kinayatan. Nah, pertanyaannya, budak itu kan zaman dahulu ya kan, zaman sekarang masih adakah budak? Tidak ada lagi. Nah, karena budak tidak ada lagi, ya. Dari sinilah kita bisa pahami juga ya, sebagian para ulama mengambil kesimpulan karena budak tidak ada lagi, itulah makna gambaran buruknya keadaan ya, ada banyaknya perzinahan ya Bang. Ya, saya dapat penjelasan itu Ustaz dari apa? Saya punya dua buku tentang syarah Arba'in Nawawi. Yang pertama Al-Wafi, itu syarahnya. Kemudian syarah dari Imam Taftazani juga saya baca itu gitu kan. Di antara maknanya adalah wamin ma'ani adalah inna kinayatun gitu ya. Hadis itu adalah sebagai kiasan saja terhadap apa? Su'iz zaman. Nah, buruknya keadaan zaman. Sekarang kita pertanyaan bagi kita. Keadaan itu sudah banyakkah kita lihat zaman sekarang? Nauzubillah ya. Karena memang budak itu tidak ada. Jadi kalau ditanya budak itu masih adakah zaman sekarang? Ya budak itu tidak ada lagi. Sedangkan kalau perkara budak milkul yamin itu dihalalkan dalam al-Islam, yaitu zaman dahulu ya, di zaman ya para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas penutupan, penghapusan perbudakan itu di akhir di kapan Pak? Di Haji Wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Itu tidak ada lagi ya. Perbudakan itu ya Islam yang menghapus. Perbudakan itu sudah ada sebelum Islam dan sangat gencar sekali. Nah, cuman memang budak nggak ada zaman sekarang, tetapi memperlakukan orang sebagai budak ya sangat banyak sekali. Nauzubillah ya. Perdagangan manusia itu perbudakan sebenarnya Pak ya. Ya, sekalipun budak nggak ada, tapi melakukan manusia seperti budak sangat banyak sekali. Gitu Ustaz. Jadi budak itu tidak ada. Terus apa lagi Ustaz? Ya sebentar. Ya. Masya Allah. Ya sebenarnya ya orang Arab pun juga sangat mengerti Pak ya, perbudakan itu nggak ada lagi gitu kan, mereka sudah tahu. Nah cuman untuk kasus-kasus TKI ya, atau TKW lah ya, TKW yang sangat berkasus ini Pak. Kalau TKI kan laki-laki gitu kan, ya perkara ini sebenarnya ya kesalahan-kesalahan di lapangan saja, dan itu ya sebenarnya tidak semua tuan-tuan rumah itu berbuat begitu ya, karena memang
di antara atau sebagian tuan rumah yang ada itu mungkin kenapa mereka memperlakukan seperti budak, ya mungkin itu timbul dari kekecewaan gitu kan. Iya, ini sudah menjadi rahasia umum, Pak. Ya, dari mana kecewa itu? Ya karena jadi orang-orang di Timur Tengah itu mereka minta pembantu itu, mencari pembantu itu lewat itu, Pak, apa istilahnya, lewat calo atau perusahaan resmi lah gitu kan. Nah, mereka punya kriteria gitu. Setahu saya gitu pada kasus-kasus ini gitu kan. Punya kriteria. Nah, di antara kriteria yang disukai oleh orang Arab itu zaman sekarang itu, Pak, paling tidak dia bisa mengaji, tetapi yang lebih keren itu adalah bisa bahasa Inggris. Jadi orang Arab itu kalau bisa bahasa Inggris itu keren sekali. Iya. Nah, TKW kita kan ya, jarang yang bisa bahasa Inggris gitu loh. Nah, pas nyampe di Arab sana, banyak yang mungkin yang tidak sesuai dengan kriteria. Dana sudah banyak diberi gitu kan. Nah, itulah mungkin ya terjadi kekecewaan gitu lah. Banyak yang tidak yang diperlakukan sebagai yang lain. Gitu, Pak. Misalnya. Ada sebagian kelompok muslim gitu yang mengatakan bahwa perbuatan itu masih ada dengan memaknai ayat tadi. Ada yang berkata seperti kalau saya bilang itu sudah dihapus, ya. Dihapus oleh perbuatan Nabi, oleh para sahabat Nabi, dan juga oleh ya, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagaimana dengan memaknai tadi ayat tadi? Apakah masih berlaku? Kalau seandainya itu dikaitkan misalnya bila ada wajib atau malakat ya, malakat di sini kan berarti kan budak ya, wanita budak, bukan pembantu. Ini kan beda ya. Kalau pembantu kan diberikan gaji di situ. Kalau budak kan artinya dia tidak budak, tetapi ketika ada juga yang memberikan pendapat yang berbeda gitu. Di ayat surat Al-Mu'minun tadi itu bahwa ketika dia sudah mendukul atau menggauli budak, maka dia setengah merdeka. Nah, ketika dia melahirkan anaknya, otomatis dia merdeka. Artinya ibunya itu merdeka karena dia sudah menikah dengan orang biasa, orang merdeka. Sehingga maka anaknya merdeka, maka kemudian otomatis itu istrinya yang bukan istrinya ya, budak wanita itu otomatis sudah merdeka, karena sudah menjadi. Dan ini ada pendapat dengan pendapat ada satu buku mengatakan bahwa Nabi juga punya budak. Ada juga ya. Para sahabat banyak. Ya, para sahabat juga punya budak. Nah itu bagaimana bisa Yang jelas kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapat ya dalam fikih Islami itu perbudakan itu nggak ada lagi. Kemudian pendapat yang lebih banyak itu kalau si istri budak gitu kan kemudian melahirkan anak digauli oleh tuannya ini, istri itu tetap saja dia posisinya sebagai budak. Wallahu alam ya tentang kebenarannya itu Ustaz ya. Yang hakikinya, tapi kita melihat memang kebanyakan para ulama dalam hukum Islam memang ya perbudakan itu tidak ada lagi. Kemudian milkul yamin itu ya memang sebelum dihapusnya oleh Rasulullah SAW tentang perbudakan itu ya memang ya kalau budak itu digauli ya tidak apa-apa karena memang dia nggak punya hak-hak dan lain-lain gitu saja Ustaz ya. Badrul Ma'ruf ya, tentang Badrul Ma'ruf tadi ya sangat bagus sekali ya apa yang disampaikan oleh Ustaz Alim. Contoh ini realita, ada orang yang membantu saudaranya pakai nama baiknya, contohnya minjam duit kemudian dia meninggal. Ya, solusinya yang jelas siapa yang tahu tentang kasus ini dia harus kasih tahu gitu ya kepada keluarga gitu, karena mungkin keluarga juga nggak sempat tahu bahwa dia pernah pakai nama baik dia untuk bantu saudara. Jadi siapa yang tahu tentang hal ini tolong kasih tahu keluarga bahwa bapak ini almarhum punya perkara. Nah yang kedua, setelah disampaikan kepada keluarga tentu berusaha untuk menyelesaikan. Ya, kalaupun tidak mampu keluarga ya dari sinilah mungkin kita harus memberdayakan ya lingkungan yang ada Ustaz. Ada ya kalau perlu masjid gitu loh. Masjid itu menjadi solusi gitu loh. Ya kalaupun dana yang dikumpulkan oleh warga nggak cukup ya boleh
ya kita pergunakan, atau kita ya bermusyawarah di masjid bagaimana solusinya untuk menyelesaikan ya utang saudara kita yang sudah meninggal. Karena dia berutang itu bukan untuk poya-poya, tapi dia membantu temannya, membantu saudaranya. Gitu sih solusi yang barangkali gitu Ustaz. Yang jelas perbuatan almarhum itu bagus atau tidak Pak? Jelas bagus ya. Perbuatan almarhum itu terpuji ya, karena dia memang niat baik. Cukup Ustaz? Tentang ya seorang anak yang durhaka kepada orang tua, kemudian orang tuanya sudah meninggal, ya caranya bagaimana? Ya selagi hidup ya berusaha untuk minta maaf dan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kalau sudah nggak sempat lagi, beliau sudah meninggal, ya tentu caranya adalah mendoakan. Dengan mendoakan, beramal baik, beramal soleh, niatkan untuk orang tua. Insya Allah itu akan menghapus dosa-dosa si anak gitu Pak. Dan itu ya kita memang apa istilahnya, Allah itu maha pemurah ya. Bukanlah itu menjadi sebuah permasalahan bagi si anak lagi gitu. Kalau dia sudah berusaha ya, saat orang tuanya hidup dia durhaka, kemudian setelah meninggal ya berusahalah untuk membalas ya dosa-dosa tersebut dengan amal-amal soleh. Insya Allah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian Pak ya. Terima kasih Ustaz, Masya Allah sangat bagus sekali ya tambahan dari Ustaz Alim dan guru-guru kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.